Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Ferdian Supriyatan, channel kita semua untuk berbagi informasi dan hal seru lainnya. Oke, jadi saya sedikit mau review tentang helm gitu ya. Ini adalah ini mereknya NHK, tipenya GP1000 gitu ya. GP1000, nah, GP1000 lah kalau kata kita paling simpelnya ya. Jadi kenapa saya beli helm ini, karena helm saya yang Carglass itu pernah jatuh di parkiran, dan si visor itu gampang banget copot melulu gitu. Itu mengganggu lah, maksudnya saya lihat nggak ada yang patah tapi copot-copot melulu gitu ya. Dan itu untuk kedua kalinya, jadi nggak tahu layak atau enggak, saya anggap itu kelemahan dari Carglass. Ketika jatuh kacanya jadi gampang copot, saya kata lah. Oh ya, di GP1000 ini saya langsung review aja. Kebetulan udah saya pakai kemarin buat kerja ya, buat berangkat kerja. eh Pertama dari sisi harga, ini untuk helm harga 500-an, nggak sampai 600, karena sampai di rumah dengan ongkir itu nggak nyampe 600 gitu ya. Saya beli secara online. Jadi termasuk helm yang mungkin grade-nya di bawah lah untuk helm-helm murahnya NHK lah gitu ya. Kenyamanan, satu, kita bicara soal kenyamanan dipakai. Untuk busanya ini nyaman banget gitu ya, bahkan cenderung cukup adem dengan helm yang terbilang helm murahnya, helm full face begini ya, dan yang terbilang punya standar bagus gitu ya. Itu apa, nyaman. Jadi si busanya ini nggak panas gitu ya, nggak bikin cepet keringetan lah gitu ya. Itu pertama soal busanya. Kemudian ini saya ukuran L, jadi menurut saya pas buat saya, pas banget, jadi ngepres di pipi gitu ya. Kemudian airflow system atau lubang-lubang ventilasi udara ini pertama ada di atas dua, dan ini bukan pajangan ya, bener-bener berfungsi. Kalau kita intip bagian dalam, tapi saya susah lah kamerainnya, tapi ini benar-benar terbuka dan tertutup, ada lubang kecil di dalam, ini berfungsi banget. Nah, satu sisi saya anggap ini sangat nyaman. Kenapa? Karena ternyata dalam kecepatan rendah aja, kayak misalkan kita bawa sekitar 20 km, 30 km per jam, itu udah berasa ada angin masuk. Kecepatan 40-an itu agak sedikit mengganggu. Kenapa? Karena ternyata berisik di dalam. Jadi ada suara, biasa lah ya, suara angin gitu ya. Nah, itu agak kurang asik sih gitu, karena menurut saya apa ya, itu juga bagian dari unsur safety yang agak-agak ke distract gitu. Karena kebayang gak sih kalau ada kendaraan yang suaranya halus gitu kan, tiba-tiba dekat ke kita dan kita lagi agak-agak mau manuver, misalkan nghindarin lubang atau apa. Jadi wajib banget sebelum bergerak kanan kiri lirik-lirik dulu spion kan. Jadi jangan sampai kita nyenggol orang, karena ini suara angin ini agak-agak lumayan gitu ya. Yang kedua, ventilatornya itu ada di bagian bawah ya. Bagian bawahnya ada dua ventilator, jadi di mulut nih ya, ini bisa tuh kita buka tutup. Ini juga sama, benar-benar berfungsi, bukan pajangan gitu ya. Nah, ini kanan kiri juga ada ventilator udara, lubang udara. eh untuk saya sih, untuk ngehindarin biar suaranya terlalu berisik, biasanya kaca agak sedikit saya buka gini nih, jadi nggak saya polin tutup begini. Jadi dia kan ada jeda nih sebelum ngunci. Nah, jadi segini aja nih saya bukanya gitu ya. Itu agak lumayan ngebantu malah. Jadi suara dalam tuh nggak gitu, nggak berisik berisik banget gitu ya. eh oke, desain helm ini termasuk desain yang sederhana ya. Artinya mau desain lama lah ini ya, nggak bentuk-bentuk baru yang menarik gimana gimana, biasa aja. Tapi justru karena biasa ini aja, saya lebih suka helm-helm yang kayak gini lah, nggak terlalu apa ya, rumit gitu bentuk-bentuknya. Cuman ini main di motif aja gitu. Di sini ada tulisan Kevlar Composite Cell System. Saya nggak tahu ini benar atau enggak Kevlar bahannya. Kok kayak apa, bahan-bahan helm biasa ya, ABS segitulah gitu. Tapi saya nggak tahu, saya benar-benar nggak paham soal ini bahan ini benar atau enggak. Kita di sini ada tulisan uh, number one nih ya, World Race Championship. Wah, jadi makin pede nih. Jadi bawa motor sorry, bawa kendaraan tuh pakai helm yang kelihatannya keren gini, oke lah gitu ya. Oke, tapi itu hanya stiker-stiker aja, bukan stiker, hanya motif aja. Untuk visor, saya suka dengan visornya yang karena ternyata clear banget gitu ya, yang clearnya clear banget. Saya kemarin nyoba itu jalan itu apa, dipakai buat berangkat dan pulang kerja, kayak nggak pakai kaca helm malahan, jadi kayak bening banget aja gitu, dan nggak silo. Jadi oke lah. Nah, saya nggak tahu nih, nggak silonya ini karena memang baru atau karena belum ada goresan.
Kebanyakan kan kalau udah ada goresan jadi silo banget tuh gitu ya, terpendar lah itu lama-lama. Tapi saya nggak tahu ini akan seperti itu atau enggak. Kemudian ada fitur untuk pin lock. Ini pin lock biasanya dipakai buat anti kabut ya. Kalau kita beli anti kabut mereknya pin lock banyak kan saat ini. Atau cuma satu-satunya kali pin lock ya, saya nggak tahu lah. Tapi intinya ini bisa buat pin lock, buat anti kabut gitu ya, pasang dari dalam. Uh, Dimana saya rasa saya nggak perlu karena amat sangat 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 jarang untuk touring belakangan ini. Oke, okay. Yang berikutnya yang saya suka adalah ini helm kan double visor. Kenapa saya suka helm double visor? Karena seringkali ketika siang hari itu bayangan matahari ya, cahaya matahari itu langsung nembus dan itu bikin kita ngerasa panas lah gitu ya. Silo juga ya, panas juga gitu. Walaupun saya tadi bilang kaca ini nggak silo, cuman ya gimana sih namanya cahaya matahari ya, tahu sendiri kan. Nah, ini ada double visor. Double visornya ini adanya di atas sini. Tuh. Kalau menurut saya sih untuk helm full face kayak gini ya, helm full face atau half face ya, yang double visor jangan dong, jangan taruh di atas beginilah. Ini mungkin secara desain revolusioner, waduh gila, belum ada mungkin sebelumnya yang pakai begini di brand lain, tapi nggak nyaman, nggak gampang dipegang, apalagi buat kita-kita yang mungkin pertama kali kenal helm NHK kayak saya ya, pemula gitulah, bukan orang-orang yang paham banget dengan helm ini. Itu setiap kali saya menurunin tangannya malah ngeraba-raba ke sini-sini karena bentuknya bersama gitu loh. Kecuali kalau misalkan ini bikin sangat tonjol sendiri, beda misalkan. Intinya nggak seru lah, nggak seru. NHK nggak usah lah bikin helm-helm double visor pakai pegangan di situ gitu ya buat gerakin. Kan bisa di sini nih kayak tipe NHK yang lain. Gitu ya, yang satu lagi tipe apa tuh saya lupa. Atau bahkan nih saya ada perbandingan nih, ini helm butut, saya bilang helm butut yang udah sebetulnya kurang layak pakai, tapi masih sesekali saya pakai buat salin-salin kalau helm yang lain lagi dicuci atau gimana. Ini adalah helm GM. Mohon jangan diperhatikan motif karena ini stiker-stiker tambahan. Dulu saya pakai ini semua, hampir semua reflektor ya, jadi kalau misalkan kena cahaya tuh terang banget gitu ya. Tapi udah ketuaan lah, ini helm udah 8 tahun atau mungkin 10 tahun malah gitu ya, udah tua banget, jadi jarang banget saya pakai, emang bener-bener cuma helm cadangan. Ini ngegerakinnya di sini doang nih tuh, jadi kalau kita mau naikin turunnya itu simple banget, amat sangat mudah gitu ya. Sangat mudah. Nah itu karena saya suka desain-desain helm simple ini ya, kenapa saya nggak ngambil desain helm yang satu lagi tuh yang sebetulnya ini di sini gitu ya, karena saya secara anggap desainnya saya lebih suka ini gitu kan. Cuman nih sayangnya itu ngapain sih bikin pakai di sini-sini gitu. Oh ya, untuk berat helm ini sama ini kurang lebih sama, tapi kalau sama Carglass saya yang dulu pernah saya review, entengan Carglass ya, ini lebih berat. Jadi ini kurang lebih kalau nggak salah ngelihat speknya sih 1,5 kilo lah beratnya. 1,5 kilo itu agak lumayan, tapi karena busanya nyaman, busanya enak banget dipakai ya, ini nggak kalah sih, cuman helm tua jadi rasanya pasti beda. Ini enak lah, cukup enak dipakainya gitu ya, jadi beratnya sih nggak mengganggu. Nah itu tadi, jadi mungkin 2 poin aja sih yang paling menurut saya kurang nyaman ya. Satu adalah tadi airflow system yang berfungsi banget tapi menghasilkan suara yang tidak nyaman banget. Nah ini nggak tahu, saya bukan pengguna helm yang premium yang mahal-mahal gitu, enggak lah gitu ya, belum sampai buat kesana. Tapi gini, percayalah NHK, wahai NHK, percayalah, orang-orang seperti saya yang baru bisa beli helm-helm yang kelas bawahnya helm-helm kalian nih, tetaplah berharap pengen lah gitu ya, helmnya nggak berisik kayak gitu gitu. Kalaupun tetap ada suara karena toh memang angin nggak bisa dibohongin, namanya angin lewat masa nggak bisa hilang suaranya, pasti pasti nggak mungkin lah bisa bisa hilang sempurna gitu suaranya, tapi ya jangan seberisik ini juga lah, nggak tahu lah gimana caranya gitu ya. Karena lumayan banget sih ketika saya tadi kemarin saya coba bawa sekitar 60-70 km per jam tuh suaranya agak lumayan sih. Akhirnya buat solusinya saya buka sedikit kaca helm ini nih, si visornya ini saya buka sedikit, jadi nggak saya tutup sampai plok gitu, sampai rapet. Itu malah cukup ngebantu gitu. Oh iya, tadi kelupaan, ini menarik loh, ini klip, bukan klip, apa namanya sih ini, pegangan buat naik turunin kaca, agak lumayan gede, jadi gampang banget naik turunin kaca yang ini. Cuman yang ininya aja nih. Nah yang kedua tadi ya, tadi saya bilang 2 hal yang nggak saya suka, masalah suaranya. Yang kedua ini nih,
kalau NHK udah bisa bikin di tipe lain pengungkitnya di sini, udahlah nggak usah bikin-bikin di atas ini, mengganggu. Pengen makainya ribet, apalagi tangan ngeraba-raba ini nonjol semua, nonjol-nonjol gini, jadinya malah mana sih gitu kan, kurang asik lah. Nah, yang kedua ya kalau nggak di sini kayak tadi tuh kayak CGM itu bisa bikin kayak gitu. eh itu aja sih overall dari beratnya nggak mengganggu karena busanya nyaman. Toh sadar diri nih harganya bukan harga yang mahal, NHK-nya bukan NHK yang mewah-mewah. Yang penting memenuhi standar safety, yang utamanya sih sebetulnya DOT ya. Kemudian NSI. Kenapa saya NSI belakangan? Karena nggak tahu kenapa saya lebih yakin standarnya tinggian luar lah, gitu. Dulu sebelum ada NSI NSI-an juga orang percaya sama standar DOT, standar luar gitu ya. Jadi ini safety-nya dapet, nyamannya dari sisi busanya, nempel maksudnya di pipinya gitu ya, busanya yang nggak panas gitu ya, nggak terlalu panas lah, itu enak lah, nyaman lah, nyaman, intinya nyaman. Cuman itu dua poin yang kurang asik sih gitu. Oke itu aja mungkin dari saya. Jadi kalau mungkin ada yang mau ganti helm, pengen beli GP 1000, bisa dipertimbangkan tuh beberapa hal tadi gitu ya. Apa mungkin bisa coba tipe lain lah dari NHK, saya nggak tahu. Oke itu aja dari saya. Terima kasih banyak untuk dukungannya terhadap channel yang sederhana ini. Mohon maaf banget jarang-jarang upload. Kenapa? Karena memang saya masih belum menjadikan apa ya YouTube untuk saya rutin berbagi gitu. Saya hanya berbagi kalau ada hal-hal yang saya anggap ya saya mau sharing aja gitu ya. Nggak tahu kalau nanti kedepannya mungkin akan lebih aktif atau gimana, saya kurang paham juga gitu, kita lihat nanti. Tapi saya terima kasih banyak banget buat semua yang udah subscribe, apalagi yang udah suka komen ya, apalagi kalau ada yang mau share gitu. Karena kalau misalkan informasi ini dianggap penting gitu ya, dianggap perlu, silahkan di share gitu. Sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.